Nana baru saja pulang dari sekolah dan berniat mengganti pakaian. Nana mengganti pakaian di dalam kamarnya, tanpa mengetahui bahwa ada seorang pria jahat yang menguntitnya. Nana melepaskan seragam sekolahnya, dan pria itu yang terus memperhatikannya dari luar. Pria itu berniat berbuat jahat kepada gadis remaja. Pria itu memperhatikan sekitarnya. Setelah memastikan situasi aman, ia bergegas mengetuk pintu rumah sang gadis. Nana berpikir itu adalah adiknya, Nino. Nana membuka pintu, dan mendapati pria asing di depan rumahnya. Pria itu mencurigakan, sehingga Nana langsung menutup pintu. Tetapi ditahan oleh pria itu. Pria itu menjelaskan bahwa ia dipanggil oleh Donna, ibunya, untuk memperbaiki saluran air. Nana merasa tenang dan membiarkan pria itu masuk. Nana menjelaskan letak dapurnya. Mereka berdua pun menuju ke dapur. Pria itu berpura-pura memperbaiki pipa air, sambil sesekali menggoda Nana. Dan Nana hanya merespon dengan singkat. Pria itu berpikir inilah waktunya. Kemudian ia menyerang dan memaksa mencium sang gadis. Nana dengan cepat menghindar dan berusaha keluar. Tapi, bagaimana bisa seorang gadis remaja mengalahkan seorang pria dewasa? Nana tidak menyerah dan terus berteriak, mendorong pria itu. Dengan cepat, Nana menjatuhkan panci berisi air panas kepada pria itu. Kemudian mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun sayangnya, secepat dan sekeras apapun Nana berusaha melarikan diri. Menggenggam dinding untuk pertahanan diri. Tenaganya tetap kalah dengan pria itu. Pria itu berhasil menariknya kembali masuk, dan melempar tubuh Nana ke sudut ruangan. Dalam keadaan panik dan ketakutan, Nana menggenggam pisau untuk mengancam pria itu. Mencoba menghentikan pria itu untuk mendekat. Namun, pria itu malah menggenggam tangan Nana. Dan mereka saling tarik-menarik, hingga akhirnya, tanpa sengaja, Nana menusuk pria itu dengan pisau dalam genggamannya. Saat malam tiba, Donna pulang ke rumah. Begitu Donna membuka pintu, dia melihat dua anaknya saling memeluk di atas kasur. Dan langsung menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Kemudian, Nana menceritakan kepada ibunya apa yang telah terjadi. Setelah mendengar itu, Donna memeluk Nana dengan air mata. Donna memeriksa keadaan pria yang tergeletak di lantai. Pria itu sudah tidak bernyawa. Kemudian, Donna mengambil ponsel dan berniat menelepon polisi. Namun, Nana menghentikan aksi ibunya. Nana takut akan dipenjarakan oleh polisi. Sementara adik lelakinya, Nino, langsung memecahkan ponsel ibunya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kabur. Donna bergegas merapikan baju dan membawa dua anaknya untuk pergi. Ia memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Donna mengambil kunci mobil pria itu yang tergeletak di lantai. Donna sangat gugup, dan kesulitan menyalakan mobil dengan benar. Setelah beberapa saat, ia meyakinkan diri dan menarik rem mobil. Akhirnya, mereka berhasil kabur dengan mobil itu. Mobil itu memiliki banyak lampu yang berkerlap-kerlip memenuhi jalanan. Di sepanjang jalanan yang luas, hanya mobil mereka yang paling mencolok karena sinar dari lampu mobilnya. Sementara itu, polisi sampai di tempat kejadian perkara. Mereka mengambil tubuh pria itu, dan segera mengeluarkan surat perintah untuk mencari keluarga Donna yang kabur. Donna sudah cukup jauh mengemudikan mobil hingga jalan raya. Mereka pergi ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Setelah membayar bensin, Donna baru menyadari bahwa mereka hanya punya sedikit uang. Selanjutnya, mereka akan menghadapi masalah makanan dan pakaian. Semalam berlalu, Nino yang masih kecil itu merengek kelaparan. Ia mengeluh bahwa ia belum makan dan minum seharian. Kemudian, Donna membuat keputusan dengan putus asa. Mereka berhenti di sebuah restoran besar. Masuk ke dalam restoran dengan hati-hati. Ia membiarkan anak-anaknya makan, memastikan anak-anaknya tidak kelaparan. Donna memperhatikan sekitar. Saat pemilik restoran sedang fokus membaca koran, dia meminta anak-anak untuk pergi lebih dulu. Kemudian dia berpura-pura tenang dan berjalan keluar dari restoran. Begitu dia keluar, dia dengan cepat berlari ke dalam mobil. Kemudian dengan cepat mengemudi dan membawa anak-anak untuk melarikan diri. Namun, pada saat itu, beberapa pelayan mengejarnya, dan menghentikan mobil mereka. Bos restoran itu mengambil ponselnya dan menelepon polisi. Lalu, Donna dengan cepat keluar dari mobil dan menghentikannya. Dia meminta bos restoran untuk tidak memanggil polisi. Donna menunjukkan isi dompetnya dan mengatakan bahwa dia sudah tidak memiliki uang. Tetapi, anak-anaknya kelaparan, sehingga tidak ada yang bisa dia lakukan. Itu sebabnya Donna melakukan perbuatan buruk ini. Bos restoran itu melihat anak-anak di dalam mobil. Tiba-tiba dia teringat ketika seorang wanita memesan makanan. Wanita itu hanya memesan 2 piring untuk anak-anaknya. Bos restoran pun mengerti bahwa mereka sedang dalam kesulitan, dan memutuskan untuk memaafkan mereka.
Dengan kebaikan hatinya, bos restoran juga memberikan uang 2 juta untuk mereka. Bos yang antusias juga memberi beberapa roti sebelum mereka pergi. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka keluar dari restoran dan pergi ke toilet. Donna menitipkan tasnya kepada Nino, dan meninggalkannya sendirian. Nino duduk dan menunggu dengan bosan. Lalu, tiba-tiba ia melihat seekor anjing. Nino pun merasa senang dan dengan semangat berlari menghampiri anjing itu. Saat Donna dan Nana kembali, mereka tidak mendapati Nino di mana-mana. Mereka mencari di sekitar sambil meneriakkan nama Nino. Nino pun muncul dan menghampiri ibunya. Namun, ketika mereka memeriksa tas, semua uang di dalam tas telah dicuri. Donna sangat putus asa dan marah. Tetapi ia tidak bisa membuang-buang waktunya lagi. Telepon di dalam tasnya berbunyi. Donna langsung mengangkat panggilan itu. Bahwa saat ini polisi melakukan segala cara untuk mencari keberadaan mereka. Dan mobil pria yang telah tewas itu. Tepat pada detik itu, mobil polisi muncul dari kejauhan. Donna dengan cepat berbalik dan menutup telepon. Ia sangat gugup. Donna mencoba mengendalikan dirinya walau merasa pusing. Tiba-tiba, Donna terjatuh dan pingsan. Orang-orang yang lewat bergegas untuk membantu. Dalam kerumunan itu, Donna dapat melihat polisi sudah menggeledah mobil mereka. Beruntungnya, ada seorang pria yang baik hati dan merasa kasihan. Pria itu menawarkan diri untuk membantu mereka. Donna ingin menolak, tetapi terlihat polisi berjalan semakin mendekat. Karena tidak ada pilihan, Donna menerima pertolongan pria tadi. Saat melaju turun dari jalan raya, mereka bertemu dengan polisi lalu lintas. Pria itu meminta Donna untuk berbalik dan berpura-pura tidur. Setelah pemeriksaan singkat, mereka berhasil keluar dari jalan itu dengan aman. Namun, saat mereka sedang berkendara dengan tenang, tiba-tiba saja sebuah truk datang dari arah berlawanan dan menabrak mereka. Saat Donna sudah sadar, ia sedang berbaring di rumah sakit. Mereka bertiga baik-baik saja, namun, pria yang menolong mereka masih belum sadar. Tak lama kemudian, saudara laki-laki pria itu datang ke rumah sakit. Adik laki-lakinya secara tidak sengaja mendengar dari polisi lalu lintas bahwa kakak laki-lakinya berkendara dengan istrinya. Si adik merasa bahagia mendengar kabar bahwa kakaknya sudah berkeluarga. Karena saudara laki-lakinya tinggal di beda kota. Mereka belum pernah bertemu lagi selama 16 tahun. Cepat-cepat si adik memberitahukan berita itu kepada ibunya yang sedang menunggu di luar. Ibunya lebih terkejut lagi ketika mengetahui bahwa anaknya sudah berkeluarga. Sang ibu tidak sabar untuk bertemu dengan anak dan menantunya. Juga dengan cucu-cucunya. Saat sang ibu masuk, ia langsung memeluk Donna. Dan anak-anak yang ia anggap adalah cucunya. Mereka menatap dari luar jendela. Melihat ibu dari pria baik itu bersedih. Donna menjadi tak enak hati untuk berkata yang sejujurnya. Donna memutuskan untuk berpura-pura menjadi menantunya untuk sementara waktu. Hanya karena kecelakaan mobil, hidup Donna dan anak-anaknya berubah drastis. Mereka menatap dengan tidak percaya bangunan besar di depan mereka. Mereka semua terpana. Bangunan besar itu akan menjadi rumah mereka sekarang. Mereka tidak pernah membayangkan bisa hidup di rumah mewah seperti ini.